Apakah jodoh dari Tuhan artinya hidup tanpa masalah? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Mak Kem dan hari ini Mak Kem mau masak yang spesial. Ya mau masak soto, tapi aku nggak tahu lah jenis sotonya ini soto apa. Jadi nanti kita akan lihat di akhir video. Nah, kembali ke topik Mak Kem. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda datang sama Mak Kem. Lalu karena Mak Kem selalu rindu menjadi berkat, bersaksi bahwa anak-anak muda kalian berdoa buat pasangan hidup. Bergaulah dan cek dengan benar apakah kamu bisa mengatasi kelemahan dari pasangan kamu. Kalau nggak bisa masih bisa punya kesempatan buat putus. Tapi dalam pernikahan Kristen itu seumur hidup, sebab itu kamu harus berhati-hati memilih pasangan hidup. Nah, ketika mereka mengetahui kalau Makem itu dulu pada masa muda berdoa 40 hari buat pasangan, mendapat peneguhan, mendapat penglihatan seperti itu ya, bahkan diteguhkan dari sesama rekan pelayan Tuhan seperti itu. Ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk meneguhkan pasangan Makem. Nah, setelah itu Makem juga cerita bahwa ternyata dalam pernikahan kita harus terus belajar dan ada hal-hal memang yang kita tidak enak begitu ya. Nah, ketika saya cerita seperti itu dia bilang gini, "Apa jodoh dari Tuhan tetap juga ada salah paham? Jodoh dari Tuhan itu tetap juga ada masalah yang secara personal yang harus diselesaikan?" Oh wow, Makem terkejut teman-teman karena ekspektasi anak muda ini begitu tinggi sekali. Dia berekspektasi kalau udah dapat jodoh dari Tuhan, dia berjuang, dia doa, dia puasa, dia menjaga hidupnya dengan kudus, lalu dia berharap di masa depan ketika dia temu pasangannya, bahwa pasangannya itu bahwa mereka akan bahagia, tidak pernah akan ada pertengkaran, selalu memahami, selalu caring, selalu keinginannya dikabulkan gitu ya. Jadi itu terlalu tinggi teman-teman. Sekali lagi, sekalipun dia jodoh dari Tuhan, catat baik-baik. Dia manusia. Manusialah yang kamu nikahi. Bukan robot yang tidak punya emosi dan perasaan. Bukan robot dan bukan malaikat. Jadi yang kamu nikahi adalah anak manusia. Anak manusia yang berarti dia punya mungkin trauma dari masa lalu, mungkin dia punya ego, apalagi kita udah belajar laki-laki punya ego yang berbeda. Mungkin dia capek kerja, lalu ketika kamu menyatakan sesuatu tiba-tiba dia, eee, membalas dengan hal yang negatif karena dia lagi tertekan, stres di tempat kerja, mungkin menghadapi tantangan yang berat di tempat kerja dan dia nggak punya tempat buat cerita, ya kan? Dan otomatis pasti akan ada yang namanya perselisihan, akan ada namanya kesalahpahaman, akan ada di sana juga hal-hal yang secara manusia itu bereaksi. Namanya kita tinggal di dalam daging, daging ini lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah ketika dia menyadari atau merespon dengan cara yang salah. Ada roh Tuhan berbicara di hatinya. Lalu dia sadar kembali, aku udah buat salah. Tahu nggak teman-teman? Aku nggak tahu apakah kalian bisa merasakan pasangan kalian juga hal yang sama. Kadang-kadang Pak Kem tidak cerita, tapi seolah Mak Kem bisa tahu dia punya beban yang nggak bisa diceritakan. Dia nggak mau cerita karena mungkin takut menjadi beban buat saya. Atau mungkin sebagai laki-laki dia provider, dia harus selesaikan masalah itu. Dan kalau dia nggak bisa selesaikan masalah itu, dia akan jadi seperti laki-laki yang tidak berguna. Aku nggak ngerti, tapi kadang-kadang aku bisa feel itu. Jadi ketika Pak Kem udah duduk, dia diam, dia diam, dia main game, dia diam, tapi pikirannya penuh dengan banyak pertanyaan dan dia mencoba untuk menyelesaikan emosinya ketika dia lagi main game atau dia lagi duduk. Tapi aku tahu main gamenya itu adalah hanya pelampiasan amarah mungkin di dalam dirinya yang dia perlu keluarkan, tapi dia nggak mau menyakiti orang lain, jadi dia simpen. Dia belajar buat rilis emosinya. Dia belajar buat mencari solusi mungkin buat masalah yang dia punya. Dia belajar mungkin aku udah salah nih, dia mengimbas kembali apa yang dilakukan mungkin ketika dia di tempat kerja. Nah, aku nggak tahu apakah kalian juga punya atau bisa merasakan dari pasangan kalian seperti itu.
Jadi dia juga manusia yang punya kelemahan. Jadi ketika kamu punya effort menjaga hidupmu, menjaga kekudusanmu, menjaga caramu berbicara, belajar terus mengendalikan diri dan segala satunya, itu untuk diri kamu sendiri. Itu buat diri kamu. Tetapi ketika orang lain merespon yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, disitulah kelebihan kamu itu muncul. Dan bukankah itu memberkati pasangan kamu? Jadi sebenarnya menikah adalah kemampuan untuk membahagiakan atau kemampuan untuk saling membahagiakan. Itu rumus Makem. Makem belajar terus. Sepanjang Makem 18 tahun dalam pernikahan. Kalau Tuhan izinkan Makem sama rindu banget buat menutup mata dengan suami saya kalau Tuhan izinkan. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di masa depan, tapi itu doa Makem. Biarlah kami bisa sampai tua melihat anak cucu kami. Tetapi dalam 18 tahun pernikahan ini, Tuhan terus mengajar Makem bagaimana ternyata pernikahan itu adalah keupayaan, kemampuan kamu untuk membahagiakan pasangan kamu. Saling membahagiakan. Ada orang menikah karena pelampiasan, ada orang menikah karena dia merasa bahwa aku membutuhkan dia. Ternyata kita lupa, pasangan kita juga punya trauma-trauma di masa lalu. Trauma itu akan berefek dalam responnya ketika ada satu kejadian yang menjadi trigger dalam hidupnya. Maka trauma itu akan membawa dia merespon yang salah. Dan ternyata itu menyakiti hati kita. Dan kita sadar yang kita nikahi adalah seorang anak manusia yang punya kelemahan, keterbatasan, yang punya pemikiran yang salah. Dan yang kita nikahi adalah seorang laki-laki atau seorang wanita yang masih terus bertumbuh. Bukan berarti setelah 25 tahun dia langsung dewasa secara emosi, dewasa secara psikologi, dewasa. No, 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 no. Tetapi yang kita nikahi adalah orang yang terus-menerus bertumbuh, apalagi ketika dia mendekatkan diri pada Tuhan, dia akan terus-menerus memasukkan nilai yang positif, menambahkan kepada imannya karakter-karakter yang baik. Dia terus menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, karena dia punya sifat, punya kelemahan, punya keinginan mungkin yang salah, tapi dia terus mau menyelaraskan hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah itu menjadi manusia? Jadi yang kita nikahi adalah orang yang punya kelemahan. Tetapi saya memperlengkapi diri saya dengan kesabaran, dengan kasih, dengan perhatian, dengan melayani apa yang bisa aku lakukan seolah-olah aku lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan berkata, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Aku lakukan ini karena aku mau melayani Tuhan. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Aku sabar bukan karena suamiku, bukan karena yang lain, tapi aku sabar karena aku mau menambahkan kepada karakterku sendiri nilai yang lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kesabaran itu bisa dihitung, kalau semalam sabarku adalah 2, maka hari ini aku rindu menambahkan sabarku menjadi 3 atau setidaknya 2,1%. Ada satu yang aku tambahkan, bukan untuk berekspektasi kalau suamiku akan menjadi jauh lebih sabar. No. Tetapi ketika aku menambahkan rasa sabar ke dalam karakterku, itu buat aku, untuk diri aku sendiri. Sehingga ketika aku menemukan di masa depan, aku jauh lebih baik karakternya dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dan aku terus bertumbuh, naik, terus bertumbuh. Dan bukankah Tuhan bilang kita semakin akan serupa dengan cerminan Kristus? Enggak gampang untuk mengubah karakter. Tetapi saya percaya bahwa kita adalah anak Allah, kita punya DNA Allah. Kita akan dimampukan untuk menjadi serupa dan segambar seperti Dia. Bukankah itu level tertinggi dari kita? Artinya setiap hari kita terus menambahkan, terus menambahkan. Kalau kamu terus belajar menambahkan, maka pasanganmu juga sama belajar menambahkan. Jadi ketika kamu ketemu dengan kelemahannya, bukan berarti itu bukan jodoh dari Tuhan.
Bukan berarti kamu menyalahkan Tuhan dan bilang berkata, "Tuhan, ini nih jodoh yang Kau kasih sama aku, ternyata dia nyakitin aku." Is the same di jawaban dengan Adam. Menyalahkan Tuhan atas jodoh yang Tuhan udah kasih. Perhatikan, kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan karena kita merasa bahwa pilihan dari Tuhan tidak membawa masalah. Tetapi kita lupa esensi dari manusia punya kelemahan. Setiap esensi yang kita minta dari Tuhan. Kalau kamu minta rumah, kamu harus sadar esensi dari rumah, kamu harus renovasi, kamu harus servis, kamu harus jaga, kamu harus buat asuransinya, kamu buat segala satunya. Segala satu yang Tuhan bagi selalu punya nilai esensi di mana akan mengalami perubahan karena itu tidak kekekalan. Tapi yang kamu mau kekekalan adalah nanti di surga. Engkau tidak akan merusak harta bendamu. Kamu akan bersuka cita bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Di surga yang berkekekalan, yang dari Tuhan. Selagi di bumi, apapun itu pemberian dari Tuhan, selalu punya esensi mengalami perubahan. Jadi bagaimana dengan kamu? Bagaimana hari ini? Apa pendapatmu tentang pasangan atau jodoh yang dari Tuhan? Jangan lagi berekspektasi bahwa dia sempurna. Dia bukan malaikat. Kalau kamu menikahi manusia yang terus-menerus menuju kepada kesempurnaan, yang terus-menerus menambahkan sesuatu sama seperti kamu.